Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun berada yang dirahmati Allah, penonton baru dan penonton setia. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu, lancar rezekinya dan dimudahkan segala urusan. Selamat datang di channel Mazaya Story. Hari ini saya akan menceritakan kisah ajaran yang menyesatkan, manipulasi dan perzinahan yang akan membuat Anda merinding. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan komentar sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Subscribe dan like ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan jadi amal jariah. Di balik gerbang besi yang berderit jika dibuka, berdirilah pesantren Al-Hikmah. Tempat itu tampak sederhana, bangunan berdinding kayu dan lantai semen yang mulai retak di beberapa sisi. Di sekelilingnya tumbuh pohon pisang dan ilalang yang tinggi. Tidak ada pagar megah. Tidak ada menara menjulang. Tapi pesantren itu dikenal luas oleh masyarakat karena satu nama, Walid. Ustadz Walid. Begitu mereka memanggilnya. Pria parubaya dengan sorban putih yang tak pernah lepas dari kepalanya. Suaranya tenang. Cara bicaranya lembut. Ia sering duduk di serambi masjid kecil di tengah pesantren, membaca kitab tebal sambil memanggil beberapa santri untuk duduk di dekatnya. Sore itu, suasana pesantren seperti biasa. Santri laki-laki terlihat di lapangan kecil bermain sepak bola dengan sarung yang diikat di pinggang. Sementara santri perempuan duduk melingkar di bawah pohon mangga, membaca hafalan sambil sesekali mencuri pandang ke arah pintu rumah utama. Pintu itu tidak pernah benar-benar terbuka lebar. Rumah besar yang terletak di belakang masjid itu adalah tempat tinggal Walid dan keempat istrinya. Ya, 4. Dan meski itu bukan hal yang melanggar syariat, tapi kehidupan dalam rumah itu menjadi misteri yang tidak pernah dibicarakan. Tak ada tawa, tak ada suara anak-anak, hanya wajah-wajah istri Walid yang kadang tampak mengintip dari balik jendela dengan sorot mata yang tak bisa dijelaskan. Di ruang belajar sore itu, Nur Aini duduk paling depan. Umurnya baru 17 tahun. Wajahnya bersih, polos, dengan mata yang selalu terlihat ingin tahu. Ia mencatat setiap kata yang disampaikan oleh Ustadzah Salma, guru perempuan yang diamanahkan mengajar santri putri. Kalau ada yang bingung tentang pelajaran tadi, silakan bertanya, ujar Ustadzah Salma sambil membetulkan jilbabnya. Nur Aini mengangkat tangan pelan. Ustadzah, tadi disampaikan bahwa segala perintah guru harus ditaati. Apakah itu benar-benar tanpa pengecualian? Ustadzah Salma terdiam sejenak. Wajahnya tampak kaku, seolah tidak menyangka pertanyaan itu muncul. Pertanyaanmu bagus, Nur, jawabnya. Tapi, itu ajaran yang langsung dari Ustadz Walid. Tentu beliau lebih paham. Seketika suasana kelas menjadi canggung. Beberapa santri saling pandang, tapi tidak ada yang berani berkata apa-apa. Nur Aini menunduk, merasa pertanyaannya mungkin tidak pantas. Sore itu, setelah kelas selesai, Nur Aini berjalan pelan menuju asrama. Namun sebelum ia sempat membuka pintu kamar, seseorang memanggil dari kejauhan. Nur. Suara laki-laki tua itu membuat langkahnya terhenti. Ia menoleh. Walid berdiri di depan serambi masjid, dengan tangan di punggung dan senyum tipis di wajahnya. Ayo kesini sebentar, ujarnya. Nur Aini menelan ludah pelan. Langkahnya berat saat ia berjalan mendekat. Duduk di sini, kata Walid sambil menunjuk bangku panjang yang ada di serambi. Nur Aini menurut. Ia duduk dengan tangan di atas paha, matanya menatap lantai. Kau tadi bertanya soal ketaatan, tanya Walid, suaranya rendah namun jelas. Iya, Ustadz, saya hanya ingin tahu, batasannya sampai di mana, jawab Nur Aini hati-hati. Walid mengangguk pelan. Pertanyaanmu tidak salah. Tapi terkadang, kebenaran tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Kau percaya sama aku, Nur? Nur Aini mengangguk pelan. Bagus. Karena kepercayaan itu awal dari semua ilmu. Tanpa itu, semua yang kau pelajari akan hampa. Walid berdiri. Malam ini, setelah Isya, datang ke rumah. Aku ingin membicarakan sesuatu yang penting. Tapi jangan bilang siapa-siapa.
Nur Aini terdiam. Bisa? Tanya Walid sambil menatap langsung ke matanya. Bisa, Ustadz. Jawabnya akhirnya. Walid tersenyum, lalu berbalik masuk ke dalam. Nur Aini masih duduk di bangku kayu itu beberapa saat, sebelum akhirnya berdiri dan berjalan kembali ke asrama dengan langkah yang tidak sekuat biasanya. Malam pun tiba. Lampu-lampu pesantren mulai padam satu persatu. Dan di antara gelapnya malam dan sunyinya lorong-lorong asrama, Nur Aini membuka pintu perlahan. Ia melangkah menuju rumah utama, tanpa suara, tanpa saksi. Langkah Nur Aini terasa berat saat menyusuri jalan setapak dari asrama menuju rumah utama. Sepasang sandal jepitnya hampir tak bersuara menyentuh tanah. Lampu di serambi rumah utama masih menyala, namun sekelilingnya gelap, hanya cahaya bulan yang menyelinap di antara celah-celah dedaunan. Ia berdiri di depan pintu kayu itu. Tangannya sempat ragu untuk mengetuk. Tapi suara dari dalam memecah keraguannya. Masuk saja, Nur. Suara Walid. Lembut. Tapi kali ini terdengar berbeda di telinganya. Dengan pelan, Nur Aini mendorong pintu yang tidak dikunci. Ruangan itu dingin. Rak kitab memenuhi sisi kiri, dan karpet lusuh terbentang hingga ke tengah. Di meja kecil dekat jendela, Walid duduk sambil menyeduh teh. Gerak-geriknya tenang. Duduk di sini, ucapnya sambil menunjuk kursi di seberang. Nur Aini duduk. Kepalanya tertunduk. Ia tidak tahu harus memulai dari mana. Aku sudah memperhatikanmu sejak pertama kali datang ke sini, kata Walid membuka percakapan. Kau berbeda dari yang lain. Wajahmu tenang, hatimu bersih. Dan itu karunia dari Allah. Nur Aini mengangguk kecil, belum mengerti arah pembicaraan ini. Aku ingin membimbingmu lebih dekat. Bukan hanya dalam pelajaran, tapi dalam hidup. Karena tidak semua orang bisa menerima cahaya yang Allah titipkan dengan benar. Walid bangkit dari duduknya, berjalan perlahan menuju sisi lain ruangan. Ia berbicara sambil menyiapkan 2 cangkir teh. Banyak guru hanya mengajar dari kitab. Tapi aku ingin menanamkan langsung ke dalam jiwa santriku. Kau tahu maksudku. Nur Aini hanya menggeleng pelan. Walid kembali mendekat. Duduk sedikit lebih dekat dari sebelumnya. Meja kecil yang memisahkan mereka kini tak lagi terasa cukup jauh. Ia menyodorkan cangkir teh ke Nur Aini, yang menerimanya dengan 2 tangan gemetar. Jangan takut. Aku hanya ingin melindungimu, bisik Walid. Ucapan itu terasa menggantung. Tidak seperti kata-kata seorang guru. Tidak seperti nasihat yang biasa ia sampaikan di masjid atau saat mengaji. Ada beban dalam kalimat itu. Ada sesuatu yang tidak seharusnya. Nur Aini meneguk teh pelan, mencoba menenangkan dirinya. Walid kembali bicara. Kali ini lebih pelan. Ada hal-hal yang tidak semua orang bisa pahami. Kadang, kedekatan guru dan santri perlu ruang khusus. Terjaga dari mata yang salah paham. Nur Aini mengangkat pandangan. Matanya menatap Walid, mencoba mencari petunjuk. Tapi yang ia temukan hanyalah sorot yang tak bisa ia mengerti. Antara lembut dan menekan. Antara perhatian dan perintah. Aku ingin kau menjadi bagian penting dalam pembinaan pesantren ini. Mewakili santri putri. Tapi kau harus menjaga kepercayaan ini baik-baik. Tidak semua orang bisa mengerti. Bahkan ustadzah-ustadzah pun belum tentu paham. Nur Aini menggenggam cangkir lebih erat. Suara di hatinya mulai berteriak. Tapi lidahnya keluh. Ia tahu ada yang tidak beres. Tapi otoritas Walid terlalu besar. Ia bukan hanya pemimpin. Ia figur yang disucikan di mata semua orang. Malam sudah larut, kata Walid akhirnya. Kau boleh kembali ke asrama. Tapi ingat jangan ceritakan pertemuan ini pada siapapun. Ya. Baik, Ustadz, jawab Nur Aini, nyaris tak terdengar. Ia berdiri, membungkuk kecil, lalu berjalan cepat ke arah pintu. Saat memegang gagang pintu, ia sempat menoleh. Walid masih duduk di kursi itu, memandanginya dengan senyum tipis. Malam itu, Nur Aini tidak langsung tidur.
Ia duduk di ranjang sempit, memeluk lututnya sendiri. Suasana kamar gelap, hanya lampu redup di sudut ruangan yang menyala. Santri lain sudah tertidur, tapi pikirannya belum juga diam. Dan di hari-hari berikutnya, perasaan tak nyaman itu tidak menghilang, bahkan mulai bertambah. Beberapa santri lain mulai mengalami hal yang sama. Dipanggil malam-malam, diberi nasihat-nasihat pribadi. Tatapan mereka berubah. Pembawaan mereka jadi murung. Tapi tidak ada yang bicara. Tidak satu pun. Hingga pada suatu pagi, Nur Aini muntah di belakang dapur. Ustadzah Salma yang melihat langsung berlari menghampiri. "Kau kenapa?" Nur Aini menggeleng. "Mual saja. Mungkin masuk angin." Tapi itu bukan kali pertama. Dan sejak itu, semuanya berubah. Sejak pagi itu, Nur Aini menjadi sorotan tak terlihat. Ustadzah Salma lebih sering memperhatikannya diam-diam. Ia bukan orang yang mudah berprasangka, tapi ada sesuatu dari raut wajah Nur Aini yang tak bisa ia abaikan. Wajah pucat, tubuh yang semakin kurus, dan tatapan yang selalu tampak gelisah. "Nur, ikut saya ke ruang guru," ujar Ustadzah suatu pagi setelah kelas selesai. Nur Aini menunduk, mengangguk pelan, lalu mengikuti langkah gurunya ke ruangan kecil di belakang masjid. Begitu pintu ditutup, Ustadzah mempersilakan Nur duduk di kursi kayu di depannya. "Ada yang ingin saya tanyakan, tapi tolong jawab dengan jujur," ujar Ustadzah sambil menatap langsung ke mata Nur Aini. Nur Aini menunduk, tangannya gemetar di atas paha. "Kau sakit?" tanya Ustadzah lembut. Nur Aini menggeleng. "Tapi kau sering mual. Wajahmu pucat. Nafasmu pendek saat membaca ayat." "Cuma kelelahan, Ustadzah," jawabnya pelan. Ustadzah Salma diam sejenak. Ia tahu ada yang tidak diucapkan. "Nur, ada yang mengganggumu di sini?" tanyanya lebih hati-hati. Namun Nur Aini tak menjawab. Ia hanya memejamkan mata, seolah menahan sesuatu. Bibirnya bergetar, tapi tak satu pun kata keluar. Tangannya meremas ujung gamis yang ia kenakan. Setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, ia membuka mata dan menjawab, "Tidak ada, Ustadzah. Saya baik-baik saja." Di sore hari, halaman pesantren dipenuhi santri yang menyapu, menyiram tanaman, dan merapikan rak sepatu. Namun di antara keramaian itu, satu dua santri perempuan mulai berbisik. "Aku lihat tadi malam Fitri juga ke rumah Ustadz Walid," bisik seorang santri bernama Yani pada temannya. "Iya, bukan cuma dia. Malam sebelumnya, Siti juga dipanggil," jawab temannya, setengah berbisik. "Apa mereka semua diberi tugas khusus?" Yani menggeleng. "Kalau tugas, kenapa selalu malam?" Bisikan-bisikan itu pelan tapi tajam. Mereka mulai memperhatikan pola yang tak biasa. Beberapa dari mereka kini jadi lebih waspada. Tapi rasa takut jauh lebih besar. Walid adalah pemimpin mereka. Guru yang disanjung. Siapa yang berani bicara? Di malam hari, Nur Aini duduk di kasurnya sambil memandangi langit-langit kamar. Lampu sudah dimatikan. Hanya bayangan samar dari luar jendela yang menari di langit-langit. Di pelukannya, ia memegang buku catatan kecil, tempat ia biasanya menulis hafalan atau catatan pribadi. Tapi malam itu, ia tidak menulis apa-apa. Ia hanya memeluk buku itu erat-erat, seperti sedang menggenggam sisa kekuatannya. Pintu asrama berderit pelan. Seseorang masuk terburu-buru. "Nur, kau bangun," bisik Fitri, temannya sekamar. Nur Aini menoleh, hanya mengangguk. Fitri duduk di ranjang seberang, wajahnya pucat, rambutnya sedikit berantakan. "Aku baru dari rumah Walid," bisiknya. Dia bilang ingin memberi nasihat soal keistimewaan perempuan. Nur Aini menatapnya lama, lalu menunduk. Fitri menarik napas panjang. "Kau juga sering dipanggilkan?" Nur Aini tak menjawab. Fitri mengusap wajahnya, menahan air mata. "Aku nggak ngerti lagi apa yang sedang terjadi."
Suara itu menggetarkan sesuatu dalam diri Nur Aini. Ia tidak sendiri. Ada yang lain yang merasakan hal yang sama. Dan itu membuat segalanya terasa lebih menakutkan. Keesokan harinya, di depan gerbang pesantren, seseorang turun dari sepeda motor. Seorang pria berjanggut rapi dengan wajah tenang dan pandangan tajam. Ia mengenakan baju koko sederhana dan membawa tas berisi buku. Namanya Haji Mahmud. Ia datang bukan untuk kunjungan biasa. Langkah kaki Haji Mahmud menapak pelan di halaman pesantren Al-Hikmah. Ia memandangi bangunan-bangunan tua yang masih berdiri, mengenali setiap sudut tempat yang dulu pernah ia bantu bangun lewat sumbangan. Wajahnya tidak menampakkan senyum, tapi matanya tajam mengamati. Seorang santri laki-laki menyambutnya di depan masjid. "Assalamualaikum, Haji," sapa santri itu sopan. "Waalaikumsalam. Ustadz Walid ada?" "Beliau sedang di rumah utama, Haji. Tapi kalau ingin menunggu, silakan duduk di serambi." Haji Mahmud mengangguk. Ia duduk tanpa banyak bicara, hanya sesekali menatap para santri yang sedang beraktivitas. Ia perhatikan beberapa santri perempuan berjalan cepat. Wajah mereka tertunduk. Ada yang tampak gugup. Ada pula yang menahan air mata sambil membawa ember dari dapur. Beberapa menit kemudian, Walid muncul dari balik pintu masjid. Ia tersenyum ramah. Wajahnya seperti biasa, tenang dan hangat. "Haji Mahmud, saya tidak menyangka kedatangan Anda. Ada angin apa?" sapa Walid sambil menyalami erat. Haji Mahmud membalas, namun tak banyak berkata. "Saya cuma rindu melihat perkembangan pesantren ini. Sudah lama saya tak mampir." Walid mengangguk. "Alhamdulillah, semua berjalan baik. Para santri semangat. Ustadz-ustadzah juga istiqomah." Haji Mahmud mengamati wajah Walid, sejenak diam sebelum bertanya, "Boleh saya bicara empat mata?" Walid tersenyum. "Tentu. Mari ke ruang tamu." Mereka berjalan masuk ke rumah utama. Ruangan itu sejuk, beraroma kayu tua dan wangi minyak kasturi. Walid duduk di kursi besar, sementara Haji Mahmud memilih duduk di ujung sofa, meletakkan tasnya di samping kaki. "Ada beberapa kabar yang saya dengar, Walid." Saya tidak mau langsung percaya, tapi saya juga tidak bisa diam. Wajah Walid tetap tersenyum. "Kabar yang bagaimana, Haji?" Beberapa santri perempuan terlihat berbeda. "Murung, sakit, dan saya dengar ada yang sering dipanggil malam-malam." Walid menghela napas. Ini pasti hanya salah paham. Saya memang memberikan pembinaan khusus untuk santri yang punya potensi lebih. Kau tahu sendiri, Haji, zaman sekarang kita harus ekstra membentuk karakter mereka." Haji Mahmud tak langsung menjawab. Ia menatap dinding rumah itu, kemudian memandangi rak kitab di sebelahnya. "Ajaran apa yang sedang kau tanamkan, Walid?" "Ajaran Islam," jawab Walid cepat. "Tapi kenapa tidak satupun santri berani bertanya? Bahkan ustadzah pun ragu memberi penjelasan." "Islam bukan tentang ketakutan, Walid." Nada suara Haji Mahmud mengeras, tapi masih terjaga. Walid tersenyum kecil. "Kau mencurigai aku." "Saya mencurigai sistem yang terlalu menuntut ketaatan buta. Dan saya akan bicara langsung dengan beberapa santri. Jika memang semua baik-baik saja, aku akan pulang dengan tenang." Senyum Walid memudar. Ia tidak menjawab. Di waktu yang hampir bersamaan, di asrama putri, Nur Aini duduk di sisi tempat tidur, memandangi buku catatan kecil di pangkuannya. Fitri, yang duduk di ranjang sebelah, menatapnya penuh rasa khawatir. "Aku dengar tadi ada tamu datang," bisik Fitri. Nur Aini menoleh. "Siapa?" "Orang luar. Katanya namanya Haji Mahmud." Mata Nur Aini melebar. Nama itu bukan nama asing. Ia pernah mendengar dari salah satu ustadzah bahwa Haji Mahmud adalah salah satu pendukung lama pesantren, tapi sudah jarang datang karena sibuk dengan aktivitas sosial di luar. "Kalau dia bertanya, kita jawab jujur," tanya Fitri pelan. Nur Aini menunduk.
Hening beberapa detik. Lalu ia mengangguk. Sudah cukup kita diam. Malam itu, langit mendung menggantung di atas pesantren Al-Hikmah. Tapi bukan hujan yang ditakuti para santri, melainkan apa yang akan terbongkar setelah subuh nanti. Pagi itu, suasana pesantren Al-Hikmah tidak seperti biasa. Para santri tetap menjalankan aktivitas harian, menyapu halaman, menimba air, dan bersiap mengaji. Tapi gerak-gerik mereka terlihat kaku, seperti sedang menahan sesuatu di dalam dada. Tatapan mereka sesekali mengarah ke rumah utama, lalu saling bertukar pandang dengan santri lain, seolah ada yang ingin diucapkan tapi tak berani keluar. Di ruang tamu, Haji Mahmud duduk kembali, kali ini ditemani dua orang ustadzah senior yang diminta hadir olehnya. Salah satu dari mereka adalah Ustadzah Salma. "Apakah saya boleh berbicara langsung dengan beberapa santri putri?" tanya Haji Mahmud. Ustadzah Salma ragu. Ia melirik ke arah pintu yang masih tertutup rapat. "Kalau perlu, kita lakukan di ruang terbuka," sambung Haji Mahmud, tegas tapi tidak meninggikan suara. "Saya tidak ingin menyentuh apapun di sini, hanya ingin mendengar dari mereka sendiri." Beberapa menit kemudian, 3 santri dipanggil masuk ke aula kecil. Di antara mereka ada Nur Aini dan Fitri. Duduk bersila di depan Haji Mahmud, mereka tampak gugup. Tapi kali ini, ada sesuatu dalam sorot mata Nur Aini yang berbeda, lebih berani. "Anakku," Haji Mahmud membuka dengan lembut. "Apa benar kalian sering dipanggil Ustadz Walid malam-malam? Untuk bimbingan khusus," begitu katanya. Fitri menunduk. Tangannya meremas jilbabnya. Nur Aini membuka suara lebih dulu. "Iya, Haji." "Apa yang dibicarakan?" "Awalnya, kami diajak bicara tentang pelajaran, tentang akhlak. Tapi, lama-lama pembicaraannya aneh. Banyak nasihat yang tidak diajarkan di kitab. Kami diminta percaya, walau kami tidak mengerti." Haji Mahmud menatapnya tenang. "Apa kau merasa tertekan?" Nur Aini menunduk. "Saya takut, tapi saya tidak tahu bagaimana harus menolak." Salah satu ustadzah menutup mulutnya perlahan. Matanya mulai berkaca-kaca. Fitri ikut bersuara. Pelan. "Kami diminta merahasiakan semua. Bahkan kepada ustadzah. Kami diberitahu bahwa ini bagian dari pembinaan khusus. Kalau kami cerita, artinya kami tidak taat." Ucapan itu mengguncang ruangan. Haji Mahmud mengangguk pelan. "Terima kasih. Kalian sudah cukup berani. Sekarang kalian boleh kembali ke asrama." Setelah ketiganya keluar, Haji Mahmud berdiri. Ia memandang para ustadzah yang kini mulai sadar ada sesuatu yang selama ini tidak mereka lihat. "Kita harus bertindak. Saya tidak bisa membiarkan ini dibiarkan lebih lama. Kita akan memanggil pihak berwenang." Siangnya, sebuah mobil dinas berhenti di depan gerbang pesantren. 2 orang petugas turun bersama perwakilan dari tokoh masyarakat setempat. Warga yang tinggal di sekitar mulai berdatangan, berdiri di luar pagar dengan raut penasaran dan gelisah. Walid yang baru saja selesai memimpin kelas tafsir, tampak keluar dari masjid dengan wajah heran. "Ada apa ini?" tanyanya sambil melangkah cepat ke arah kerumunan. Haji Mahmud berdiri di depan para petugas, menatap Walid dengan tenang. "Kami ingin berbicara. Ada laporan yang harus diklarifikasi." "Di dalam." Walid menegang. Ia melihat sekeliling. Wajah-wajah santri tidak lagi penuh hormat. Beberapa dari mereka menunduk, beberapa lainnya justru memandangnya lurus dengan mata yang tak bisa ia baca. "Ini hanya fitnah," katanya sambil tersenyum kaku. "Kami tidak membuat kesimpulan apapun. Tapi kami membawa hasil pemeriksaan medis dan pengakuan dari beberapa santri. Kami ingin Anda menjawabnya secara resmi." Walid menatap Haji Mahmud cukup lama sebelum akhirnya mengangguk. "Saya akan jelaskan, tapi tidak di depan orang banyak." Sore itu, suasana pesantren berubah drastis. Santri tidak lagi fokus pada pelajaran. Ustadzah-ustadzah sibuk menenangkan santri putri. Di halaman,
para warga mulai membicarakan apa yang terjadi. Isu tentang kehamilan santri mulai menyebar cepat, bahkan sebelum petugas benar-benar membuat pernyataan. Dan di kamar kecil asrama putri, Nur Aini duduk sendiri. Di tangannya ada tas kecil berisi pakaian dan sebuah mushaf kecil yang sudah lusuh. Ia menatap langit-langit, mengingat malam-malam gelap itu. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa angin sore yang masuk lewat jendela tidak lagi membawa ketakutan. Pemeriksaan berlangsung dalam ruangan tertutup yang biasanya digunakan untuk rapat bulanan para pengajar. Di sana, Walid duduk berhadapan dengan perwakilan tokoh masyarakat, petugas dari aparat desa, dan Haji Mahmud yang menjadi penghubung antara warga dan pesantren. Suasana hening. Tak ada suara selain derit kipas angin tua yang berputar lambat di langit-langit. "Walid," ucap salah satu petugas. "Kami telah menerima laporan dari beberapa wali santri, juga mendengar langsung dari beberapa santri putri mengenai tindakan yang sangat serius dan menyimpang. Kami ingin Anda menjelaskan posisi Anda." Walid menarik napas panjang. "Saya ini guru, pembimbing. Semua yang saya lakukan murni niat mendidik." Petugas mengeluarkan selembar hasil pemeriksaan medis dari dalam map coklat. Ia meletakkannya di atas meja. 5 santri perempuan terkonfirmasi hamil. Usia kehamilan berbeda, namun dalam rentang waktu yang terlalu berdekatan untuk dianggap kebetulan. Walid menatap kertas itu, lalu menunduk. Suasana ruangan menegang. Haji Mahmud menatapnya lurus. "Kau ingin membantah?" Beberapa detik hening, lalu Walid mengangkat kepala. Wajahnya mulai tampak retak dari tenangnya yang biasa. Saya hilaf." Perkataan itu membuat udara di ruangan mendadak berat. "Saya hanya ingin menjaga mereka, memberi perhatian. Tapi saya terlalu jauh. Itu kelemahan saya sebagai manusia," katanya, nyaris berbisik. Petugas mencatat pernyataannya. "Pernyataan ini akan digunakan dalam proses hukum lebih lanjut. Anda akan kami bawa untuk pemeriksaan lanjutan." Walid terdiam. Ia tidak memberontak, tidak menolak, hanya duduk diam, seperti menyadari semuanya telah selesai. Berita pengakuan Walid menyebar cepat ke seluruh penjuru pesantren dan desa sekitar. Warga berkumpul di depan gerbang. Beberapa wali santri datang terburu-buru, menjemput anak-anak mereka dengan wajah cemas dan mata merah. Para ustadzah duduk di musola kecil, menangis dalam diam. Mereka merasa gagal menjaga amanah, gagal membaca tanda-tanda yang selama ini tersembunyi di balik wajah tenang dan suara lembut Walid. Di asrama putri, Nur Aini duduk di tengah ruangan bersama Fitri dan 2 santri lainnya. Mereka tidak bicara, hanya saling menggenggam tangan. Masing-masing menyimpan luka, namun kini luka itu tidak lagi disembunyikan. Malam itu, pesantren Al-Hikmah tampak lengang. Tidak ada suara ngaji, tidak ada aktivitas belajar. Hanya beberapa orang mondar-mandir membawa koper, menurunkan barang, menutup pintu kamar. Beberapa santri memutuskan pulang ke rumah mereka lebih awal dari jadwal. Dan saat fajar menyingsing, satu persatu mereka pergi, meninggalkan tempat yang dulunya dianggap suci, kini menjadi tempat yang membuat dada sesak. Beberapa pekan kemudian, pesantren Al-Hikmah mulai terlihat seperti tempat yang ditinggalkan. Tanaman liar mulai tumbuh di halaman. Jendela-jendela tertutup rapat. Tak ada suara. Tak ada langkah kaki santri. Namun di balik semua kehancuran itu, harapan belum padam. Di suatu siang, seorang pria sederhana datang bersama istrinya. Ia memperkenalkan diri sebagai Ustadz Farhan, seorang alim muda yang dikenal di daerah lain karena dakwahnya yang menyejukkan dan akidahnya yang lurus. Ia tidak datang membawa rombongan besar atau pernyataan keras. Ia datang dengan niat membenahi, menghidupkan kembali yang rusak. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan ilmu dan keikhlasan. Haji Mahmud menyambutnya dengan tangan terbuka. "Tempat ini butuh orang sepertimu. Bukan untuk membalas luka, tapi untuk menanam harapan baru." Ustadz Farhan tersenyum. "Saya tidak akan menjanjikan perubahan cepat.
Tapi saya akan memulai dari yang kecil. Mengembalikan makna pesantren sebagai tempat menuntut ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan di ruang kelas yang kosong, di atas sajadah yang kembali terbentang, suara ikamah pun berkumandang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Beberapa bulan setelah kejadian itu, suasana di pesantren Al-Hikmah mulai berubah. Rerumputan yang dulu tumbuh liar kini sudah dibersihkan. Dinding-dinding kayu yang lapuk dicat ulang. Namun yang paling terasa adalah suasana di dalamnya. Lebih jujur, lebih terbuka, dan penuh semangat baru. Ustadz Farhan memulai semuanya dari dasar. Ia tidak langsung membuka pendaftaran santri. Ia mengadakan pengajian terbuka untuk warga sekitar, mengundang para tokoh masyarakat dan wali santri yang dulu kecewa. Dengan sabar, ia menjelaskan bahwa apa yang terjadi bukanlah ajaran Islam, melainkan penyimpangan oleh orang yang menyalahgunakan kepercayaan. Pesantren adalah tempat menumbuhkan adab dan iman, katanya dalam salah satu pengajian. Bukan tempat mencetak ketaatan buta, tapi kecintaan pada kebenaran yang murni dari Allah. Perlahan-lahan, kepercayaan masyarakat mulai pulih. Beberapa orang tua mulai mengirim anak-anak mereka kembali belajar, meski dalam jumlah kecil. Namun Ustadz Farhan tidak terburu-buru. Ia lebih memilih membentuk lingkungan yang sehat daripada membangun jumlah. Di sisi lain, Nur Aini memulai hidup baru di luar pesantren. Ia tinggal bersama seorang keluarga dermawan yang memberinya tempat tinggal dan pekerjaan ringan. Di sela-sela kesibukannya menjahit di rumah produksi kecil, ia mulai mengisi harinya dengan membaca kembali kitab-kitab dasar yang dulu ia pelajari. Sore itu, Nur Aini duduk di teras rumah, menjahit kain biru muda. Di hadapannya, selembar mushaf kecil terbuka. Ia tidak lagi membaca dengan tertekan, tapi dengan hati yang lapang. Tiba-tiba seseorang datang menghampiri. "Assalamualaikum," sapa Haji Mahmud yang baru turun dari motor. "Waalaikumsalam, Haji," jawab Nur Aini, berdiri sambil tersenyum kecil. "Saya hanya ingin lihat kabar kamu. Kamu baik-baik saja?" "Alhamdulillah, saya lebih tenang sekarang." Haji Mahmud mengangguk pelan. Ia memperhatikan tangan Nur Aini yang masih menjahit. "Sudah berpikir untuk kembali belajar?" Nur Aini tersenyum tipis. "Belum tahu, Haji. Tapi saya sudah mulai menghafal lagi. Sedikit-sedikit. Kalau kamu siap, pesantren sudah mulai dibenahi. Mungkin belum sempurna, tapi niatnya benar." Nur Aini menunduk. "Tempat itu banyak kenangan. Tapi saya juga tahu, kebenaran tidak harus lari dari masa lalu." Haji Mahmud menepuk pundaknya pelan. "Semoga Allah terus jaga hatimu." Beberapa waktu kemudian, Nur Aini datang kembali ke Al-Hikmah. Ia mengenakan kerudung biru tua dan membawa satu tas kecil berisi kitab, catatan, dan satu baju ganti. Wajahnya tidak lagi murung. Matanya lebih terang. Saat ia masuk ke halaman pesantren, beberapa anak-anak kecil berlarian di lapangan kecil. Suara tawa mereka menggema. Di serambi, Ustadz Farhan sedang membimbing 3 santri baru mengaji. Nur Aini berdiri di dekat pagar, memandangi tempat itu. Ia tahu, luka masa lalu tak akan hilang begitu saja. Tapi ia juga tahu, tempat itu bukan milik Walid. Tempat itu milik ilmu, milik mereka yang tulus ingin belajar, dan milik Allah yang maha memperbaiki segala hal. Pesantren Al-Hikmah tidak akan pernah kembali seperti dulu. Tapi dari reruntuhan itu, tumbuh sesuatu yang lebih kuat, keikhlasan. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah 283. Kisah ini menggambarkan bagaimana penyalahgunaan kuasa dan kedok agama bisa merusak kepercayaan dan menghancurkan kehidupan orang-orang tak berdaya. Tapi dari kegelapan itu, Allah membuka jalan bagi kebenaran dan menumbuhkan kekuatan dari orang-orang yang berani bersuara. Penting untuk kami sampaikan bahwa cerita ini adalah fiktif belaka. Tidak merujuk pada tokoh, tempat,
atau kejadian nyata secara langsung, namun ditulis seolah nyata agar hikmahnya bisa dirasakan dan dijadikan pelajaran bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh dan bermanfaat, jangan lupa untuk like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini untuk mendukung kami menyebarkan lebih banyak cerita penuh makna lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.